menjadi korban keganasan parasit yang berasal dari jamur Cordyceps atau Ophiocordyceps unilateralis. Jamur ini menggunakan tubuh makhluk hidup lain, terutama serangga, sebagai inang atau tempat bernaung untuk tumbuh. Saat hidup di dalam badan serangga, jamur ini akan menginfeksi dan memakan jaringan tubuh inangnya. Otak korban juga akan diserang hingga rusak, yang membuat si serangga bergerak tidak teratur seperti zombie. Saat serangga menjadi inangnya mati, Cordyceps akan terus tumbuh menembus tengkorak dan keluar dari kepala korbannya, lalu pecah di bagian ujungnya yang mengandung banyak spora. Nah, spora-spora ini akan menyebar tertiup angin, lalu menyerang serangga lainnya untuk dijadikan inang. Seperti jamur yang bikin serangga menjadi zombie tersebut, di dunia ini memang selalu saja ada kejutan ya pemirsa. Pemirsa, inilah fenomena di luar nalar yang bikin kita istighfar, pastinya versi on the spot. Video ini juga merekam peristiwa di luar nalar. Seekor ikan yang hanya tersisa bagian kepala saja tampak lincah berenang di bawah permukaan air dengan kedua siripnya. Wah, mungkinkah ikan ini punya ajian rawa rontek? Tentu tidak pemirsa. Pada dasarnya, gerakan dan perilaku hewan sangat dipengaruhi atau dikontrol oleh sistem saraf pusat di otak yang ada di kepalanya. Sebab itu, hewan akan mati jika tidak ada lagi kepalanya. Nah, dalam kasus di video ini, ikan tetap hidup walau tanpa badan sebab batang otaknya masih menerima impuls saraf atau semacam sinyal listrik dari ujung-ujung inderanya, terutama sirip yang masih lengkap. Tapi pastinya ikan tanpa badan ini tidak akan lama bertahan hidup. Peristiwa tak kalah menggegerkan adalah munculnya ikan Black Sea Devil ke permukaan pada siang hari dalam keadaan hidup di lepas pantai Pulau Tenerife, Spanyol. Pasalnya, habitat ikan ini berada di kedalaman 2000 meter, sebuah area gelap yang tak tertembus sinar matahari. Dan faktanya, peristiwa yang terjadi pada 2 Februari 2025 ini merupakan yang pertama diketahui dan untungnya terekam oleh kamera. Kalau dari gerak-geriknya, ikan ini sepertinya sedang sakit atau terluka. Para ilmuwan belum dapat memastikan alasan ikan predator ulung di dasar lautan ini muncul ke permukaan. Namun beberapa ahli menduga ikan ini tak sengaja naik ke permukaan karena menghindari kejaran pemangsa. Sayangnya ikan tersebut tidak berumur panjang. Gak usah khawatir pemirsa, kemunculan ikan tersebut bukanlah pertanda akhir zaman kok. Hal tidak biasa juga terlihat pada seorang pria asal Bugis bernama Andi yang mendadak dijuluki sebagai Aquaman di dunia nyata. Julukan ini diberikan karena beberapa jari di tangan dan kaki pemuda yang ramah ini tersambung oleh selaput tipis layaknya tokoh Aquaman dalam film. Apalagi Andi juga sangat mahir bermain surfing. Kondisi jari berselaput seperti yang dialami Andi disebut syndactyly, yakni suatu kelainan medis yang disebabkan oleh gangguan pada gen ketika janin tumbuh dan berkembang di dalam rahim. Pada kasus ringan, selaput hanya saling menempel di bagian kulit luar. Namun pada tahapan yang lebih berat, penempelan juga terjadi pada tulang ruas jari. Satu-satunya cara untuk mengatasi syndactyly adalah mengoperasinya. Biasanya dilakukan saat si penderita masih bayi, sehingga penanganannya lebih mudah. Jika Andi lahir dengan jari tangan dan kaki berselaput, maka dua orang dalam video ini lahir dengan sendi yang fleksibel dan otot-otot yang lentur. Kondisi ini membuat mereka sanggup melakukan gerakan-gerakan yang tidak bisa dilakukan orang pada umumnya, yakni memutar 360 derajat kedua lengan dengan posisi lurus, sehingga lengan balik ke posisi semula. Tampak hanya sendi dan otot di bagian pangkal lengan saja yang menggelinjang, seperti ada roda-roda kecil di dalamnya. Ih, ngilu ya melihatnya. Dari berbagai literatur diketahui, fenomena ini disebut sindrom hypermobilitas, yakni suatu kondisi di mana seseorang dapat menggerakkan sebagian atau seluruh sendinya jauh lebih banyak daripada kebanyakan orang normal. Dan ini tentu bisa bermanfaat untuk melakukan olahraga atau menari. Pemandangan aneh juga terekam video ini. Tak cuma dari hembusan nafasnya, kepala pelontos si bapak ini juga mengeluarkan asap putih yang sangat jelas terlihat.
Apakah Bapak ini sedang merapal ilmu Kanugara next level? Sebenarnya yang terlihat seperti kepulan asap putih tersebut adalah uap air yang mengembun akibat adanya perbedaan suhu tubuh dengan suhu sekitar, seperti yang kita alami ketika bernafas di daerah berudara dingin. Nah, jika cairan atau keringat seseorang sangat berlebihan dan udara di sekitarnya sangat dingin, maka mungkin saja penguapan cairan tubuh akan sangat terlihat dan tampak seperti asap putih mengepul. Rekaman video ini juga viral dan menimbulkan tanya yang punyai beragam jawaban. Nun jauh di tengah laut, tampak bayangan hitam bergerak di atas permukaan air seperti seekor ular yang sedang melata. Bayangan tersebut kemudian lenyap di balik pulau. Pendapat netizen di kolom komentar pun beragam. Ada yang menduga itu cuma gelombang ombak biasa. Ada juga yang berpendapat jika itu merupakan sekawanan burung yang sedang terbang di permukaan air. Nah, kalau menurut pemirsa, kira-kira itu bayangan apa ya? Pemandangan spektakuler yang mengagumkan sekaligus menakutkan disaksikan sekelompok orang di suatu wilayah di Rotterdam, Belanda. Gumpalan tebal awan hitam di angkasa yang sekelas mirip pesawat UFO raksasa, tak henti-hentinya memancarkan kilatan cahaya ke tanah di bawahnya. Dan seperti membalas serangan dari si awan hitam, bumi pun balik menyerang dengan mengirimkan semburan api ke angkasa. Sejatinya pemandangan langka seperti ini bisa terjadi ketika pelepasan plasma dimulai di antara dua elektroda dengan kutub yang saling berlawanan. Pelepasan plasma ini menghasilkan radiasi ultraviolet dan mengubah molekul air di sekitarnya menjadi molekul aktif yang memiliki energi besar. Dan akhirnya peristiwa ini membuat media di antara kedua elektroda atau penghantar listrik tersebut terionisasi sehingga menciptakan saluran plasma, di mana petir bergerak lurus ke bawah alias tidak menyebar. Fenomena alam dan memesona juga terlihat di Pasifika, California, Amerika Serikat. Tidak seperti biasanya, busur pelangi yang menghiasi cakrawala memiliki dua lengkungan. Satu lengkungan terlihat sangat jelas, sedangkan satunya lagi tampak lebih redup. Menurut para ahli, fenomena pelangi ganda bisa terjadi ketika sinar matahari dipantulkan 2 kali di dalam setiap tetesan air dan diarahkan kembali ke mata kita. Namun pelangi kedua tidak seterang pelangi primer sebab sebagian sinar matahari melewati tetesan air sedang sebagian besarnya dipantulkan. Masih soal fenomena alam, seorang penumpang pesawat membagikan video penampakan segumpal awan berbentuk unik. Bagaimana tidak, di atas hamparan mega putih bak suasana di kutub, terlihat segumpal awan yang menyerupai seekor anjing kecil sedang berdiri mematung. Hingga sekarang, video ini sudah mendapat lebih dari 869.000 like. Pada dasarnya, awan seringkali dibentuk oleh gerakan udara yang sangat acak. Jadi, ketika kita melihat cukup banyak awan, cepat atau lambat, kita akan melihat awan yang tampak seperti sesuatu yang familiar bagi kita. Misalnya mirip wajah manusia atau bentuk hewan. Nah, dalam dunia psikologi, fenomena ini dikenal dengan sebutan pareidolia, yakni suatu situasi psikologis di mana kita seolah melihat sosok atau struktur yang sudah dikenal pada benda mati. Dan faktanya, pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan otak dalam memaknai sebuah gambar atau objek. Dari angkasa kita beralih ke bumi. Suatu fenomena alam langka mewarnai kehidupan warga desa Dongmen yang terletak di distrik Changsha, Provinsi Chongqing, Cina. Titik api muncul di mana-mana, di setiap celah tanah atau bebatuan. Bahkan api juga bisa didapat dengan cara menggali sedikit tanah. Dan yang lebih ajaib, api dapat muncul dari dalam air sungai, serta menyala terus-menerus tanpa pernah padam, walau tertiup angin kencang ataupun tersiram hujan lebat. Api bisa padam jika sengaja disiram air, tapi anehnya kembali menyala beberapa saat kemudian. Bagi warga, fenomena ini tentu merupakan berkah. Mereka tak perlu lagi keluar uang untuk membeli gas saat hendak memasak apapun. Semua cukup dilakukan di atas api-api ajaib yang menyembur. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada campur tangan dari makhluk tak kasat mata atas semua fenomena ini? Tentu saja tidak, pemirsa. Semua berawal pada 1958
ketika sebuah perusahaan minyak dan gas melakukan pengeboran di sejumlah titik untuk mendapatkan gas alam di wilayah ini. Namun mereka akhirnya membatalkan rencana eksploitasi, sebab cadangan gas yang terkandung dinilai kecil, sehingga tidak sebanding dengan nilai investasi. Nah, dari sumur-sumur pengeboran itulah api abadi akhirnya bermunculan ke permukaan tanah.